Oke, kembali lagi di Bumi yang hashtag ke 2000. Karena katanya saling memahami itu diawali, ditengahi, diakhiri dengan ngobrol. Kita kedatangan tamu yang alumni CV1 juga ikut marching band. Jadi kita mau sharing-sharing di sini. Kita perkenalkan langsung Savitri. Oke. Oke. Nah, Kak mau nanya nih ke Savitri ya. Ya, Dari kelas berapa sih ikut marching band pas SMP? pas SMP ikut extra marching band dari kelas 8. Di kelas Di 8. kelas 8. Terus kelas 9-nya itu langsung megang alat musik apa bendera itu kelas 8? Pas kelas 8 baru mulai masuk marching band. Saya di bagian bendera. Bendera. Jadi di pas kelas 9 di bendera tetap apa lagi dipindahin? Kelas 9 pindah ke mayoret. Ke mayoret. Oh, ya, ya, ya. Berarti Savitri atau kakak Savitri ini dia apa namanya? Selain wakil ya bener ya? Ya, Wakil pas tahun lalu yang ulang tahun ke 64 ya, 64. Ya, 64. Jadi wakil, terus ketuanya sih Isyana. Isyana. Sekretaris? Sekretaris Alicia, kalau nggak salah. Alicia. Ya, dia LKBB. Oh iya, iya. Oh, Alicia. Bendahara apa sekretaris lupa juga. Oh berarti selain wakil, kakak Savitri ini dia itu main dua gini ya alat Dua, ya? ya, alat. Bendera sama mayoret. Jadi selain juga di mayoret sama bendera, kakak Savitri juga buat gerakan katanya ya. Ya. Wah, gerakannya keren tuh. Wah, tahun lalu itu keren sekali gerakannya karena isi beli apa namanya? Beli kipas, kipas nari. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kakak ya, yang gerakan sekarang ini kurang, artinya dalam artian nggak segerget yang malu deh, nggak apa-apa, santai aja, santai aman. Kalau hostnya sama Elvina itu tegang gitu. Oh ya, tegang. Iya, kalau panas sama dingin nanti saya. nah, kalau di sini di Bumi slow aja sih aman. Jadi apa namanya? Di gerakannya sekarang ini belum pernah lihat ya Savitri ya. Waktu ini buatin gini dia. Nemtek official nggak ditonton, sakit hati saya. Nggak dicariin gini guys, dispen guys. Jahat banget. Masa nggak ada dispen? Nggak ada. Udah tak tungguin lah. Udah siap-siap nih mau permisi gitu, nggak dicari ternyata. Oh jadi nggak dicari ya? Ya. Padahal pengen nontonnya, tapi kedengarannya kedengeran. Iya dong. Coba tangan dulu untuk ada-adanya. Jadi dari kakak Savitri nih, apa sih kurangnya di tahun sekarang ini masih banyak apa aja? Walaupun nggak pernah dilihat, tapi kan lihat dari gininya apa namanya dari IG, WA, story itu gimana sih pendapatnya gitu sendiri? Menurut saya sih nggak ada kurangnya kak, karena adik-adiknya juga udah totalitas banget. Nggak, artinya kurangnya nih, nggak cari kurangnya ini apa? Kurang saya sih. Kurang Kak Savitri katanya, tapi nggak bercanda guys. Tapi katanya dari Elvina, terus official yang lain itu kurang senyum katanya. Oh, kurang senyum. Ya, kurang senyum. Karena mungkin capek ya. Ya, mungkin. Soalnya beda metode latihannya sama tahun lalu. Tapi biar gimana metodenya yang sekarang? Yang sekarang ini metodenya karena pas pembangunan, jadinya kita kan pulang jam 6 ini. Latihan sampai jam 7. Jadi harus bisa memaksimalkan waktu gitu. Ada yang sesi-sesi juga ya? Ya, itu udah benar. Makanya waktu ini banyak sekali kejadian. Ada yang nangis gitu. Gimana tuh Kak? Ceritain dong. Yang nggak apa-apa udah lewat ya. Dari saya. Yang nangis itu waktu ini siapa ya? Rizka ya? Dia jatuh. Dia jatuh bawa motor katanya. Bawa motor apa jonggrak motor itu. Oh, jonggrak. Yang kedua nangis gara-gara Tiara takut sama hantu dia. Oh, maksudnya ngelihat dia? Enggak ngelihat ya. Gini apa namanya, dia waktu ini kan foto, suruh foto. Cekrek gitu, kakak foto ini.
Terus si dia bilang ini, ih aku yang di mana? Padahal di tengah-tengah dia kan, mungkin kayaknya bercanda tuh dia. Tuh. Kakak tahu kok dia bercanda. Tiara langsung takut dia, langsung nangis dia gitu. Nah yang ketiga itu Elvina yang kasihan sih, nangis dia. Waktu pas kita kumpul-kumpul, duduk-duduk, Elvinanya nangis, mencurahkan hatinya dia. Itu tandanya Elvina itu sayang kan gitu ya, Ya. sama adik-adiknya, sama teman-temannya, sampai nangis. Ya. Elvina keren banget sih Kak. Ya. Untuk di event yang pas waktu ini, dia keren banget. Dia bener-bener kayak bener-bener sebagai ketua itu gini banget. Kelihatan Ya, sekali, kelihatan gitu. sekali. Dari gerak-geriknya kan gitu ya. Ya. Makanya kakak kaget juga, Elvina perkembangannya, langsung cus gitu dia langsung. Jadi mantap men. Makanya kakak pertama kali lihat dia nangis, sumpah. Mungkin stres dia ya kayaknya. Stres karena mikirin gerakan waktu ini dia mikirin gerakan, terus musik, terus belum ada yang kompak katanya, terus mepet harinya gitu. Tapi waktu ini kakak nangis juga pernah. Nangis Kak. Ya, gara-gara dikasih kejutan sama adik-adiknya gitu. Pas ulang tahunnya gitu. Tanya aja Elvina yang lain-lain pasti kakak dapat nangis. Tapi nangisnya dalam hati aja, nggak langsung nangis gini. Oh kirain langsung nangis. Malu dong ya. Maunya dibuatin jeda gitu. Nah, lanjut ya. Ya. Selama adik Safitri ikut marching band selama 2 tahun itu, ceritakan dong serunya gimana, sedihnya gimana. Nggak apa-apa, kita di sini saling cerita. Ya. Terus apa namanya? Kita aja sih dua, serunya sama sedihnya itu apa? Serunya pastinya guys, seru banget ikut marching band ini, dimana kita tuh ngerasa punya keluarga yang kedua. Soalnya marching band waktu ini tuh bener-bener kompak banget, dimana seru banget itu latihannya dari sore sampai malam buat nyari kekompakan kita gitu. Intinya serunya itu seru banget. Terus sedihnya ada aja sih sebenarnya sedihnya, tapi nggak mau dibilang. Ya. Itu soalnya masalah pribadi ya. Ya mas. Nggak apa-apa, dia kan nggak bilang. Ya. Bilang masalahnya pribadi. Ya gitu. Sama masalahnya mungkin nyari kekompakannya itu susah banget. Ya benar-benar. Soalnya kita itu kakak tambahin sedikit ya Kak Bapak. Karena kita tuh berbanyak soalnya, berkelompok. Ya. Makanya agak susah sedikit gitu. Soalnya ada yang jawabannya A, B, C, jadinya susah kan gitu ya. Tapi yang namanya udah bisa kompak dan kumpul tuh bagus sebenarnya kan ya. Bagus. Dari awalnya mungkin nggak kompak, kurang kompak mungkin, terus Hamin 3 mau pentas itu udah mulai kompak, itu kan bagus jadinya. Dari Kak Sabitri waktu ini bagus sih. Sampai lepas sandal latihan gerakan kan waktu ini ya. Jadi itu aja ya sedihnya. Ya. Oh ya. Berarti ya dulu belum ada official ya? Belum ada official. Belum ada juga podcast dulu gitu ya? Belum. Dulu kan baru bulannya. Baru bulan aja ya? Bulan. Ya. Kakak ingat tuh di masa-masa waktu di bulan itu ngomong sama Safitri belum berani karena takut negor dia. Ya, canda-canda. Emang judes siapa ya? Kalau dari kakak waktu dulu itu nggak sih judes, lebih tepatnya takutnya bercandain itu lah dia. Takut kayak garing nanti jadinya kakak. Kan kalian gengnya kan cewek nih, kakak sendiri cowok. Misalnya kalau kakak sedikit aja salah ngomong, pasti diketawainnya itu malu jadinya. Makanya waktu ini untung ada di sana juga dia tuh ajak kenalan tuh juga biasa, tuh gampang gitu kan. Artinya langsung kenal gitu. Sabitri juga kenalnya awalnya di mana ya? Ngomong awalnya buat video ya? Ya buat video. Oh iya buat video. Depan kelas 9H. 8 apa 7 tuh sekarang nggak tahu. Depan Patungan Esa. Patungan Esa. Dari sana guys, dari sana saya Poninya. buat kenal Mata sama guys, beneran poni terus. Udah sih terus gak kenal. Terus selama kakak ngajarin itu kenal sama kakak Safitri ini,
yang kedua itu lihat dia bikin jajak ya, Oh iya, jajan, jajan, jajak, ya. jajak. Soalnya dulu nggak bikin gitu, soalnya Kak Fitri ya nggak bikinnya. Bikin ini tuh dari kelas 7 Mas, udah mulai jualan-jualan. nah, mumpung dijualan nih. Gimana ini deposit atau jarum penaikan gininya, dagangnya gitu gimana? Lancar. Astungkara lancar. Artinya udah dapat bekal dari sana gitu kan? Ya, udah Rugi apa dapat lebih? Dapat lebih. dapat lebih. Kalau rugi saya nggak lagi jualan. Oh Jujur iya, aja. iya. Benar. Soalnya sampai sekarang guys 4 tahun ya? Dari mau kelas 7 kan? dari Sampai kelas 7 SMA sekarang. Wih, 4 tahun jualan dan itu terus berjalan lancar gitu. ya Astungkara ya. Jangan lupa guys beli Ya. daganganku. Nanti tak isi kok Ya. apa namanya IG Ya, IG. Sakiti sama Noem Hewan. Moewan. Nah, jadi kasih dong tips dan triks biar biar laku Ya, dagangannya gitu. Dagang. Yang pertama, jangan malu. Ya, Yang kedua, terus promosi. terus promosi benar. Yang ketiga, Yang ketiga, buat makanan semenarik mungkin. Anjay. karena orang itu pasti melihat, ih, kalau misalnya orang udah jualan nasi goreng nih, palingan rasanya sama gitu ya, gitu ya. Kita buat yang unik, yang beda, pasti orang tuh pengen ngerasain gitu. Ya. Ya kan, bener ya? Ya. Nah, habis itu, Walaupun aku jual dessert dan emang udah banyak juga yang jual, tapi kan kita tuh giniin rasanya juga ya. Dan ternyata udah di-approve kalau dessertku. Oke, oke, mantap, enak. mantap. Oke. Jujur nanti kalau saya belum beli dagangannya Savitri karena udah janji waktu ini sama Kak Ganta. Tapi next dah. Ya. Paling lagi seminggu saya akan pesen dari di dagang apa namanya, dagangnya Kak Savitri. Mau coba satu menu, mungkin 5 menu lah. 5 menit ya. Dessertnya itu sih kayaknya lumer sekali, tak lihat ya di Instagramnya. Kalian harus wajib tuh beli. Oke? Support Oke. my Small business. nice. Oke. Berarti selama Savitri ini jualan, Ya. buka Noemowan, Noemewan. Noemewan Wan. itu aman-aman saja dari waktu ini. Artinya tidak ada apa namanya, tidak ada masalah kendala di luar, itu nggak ada yang malah dapat lebih gitu kan ya. Ya, Itu bersyukur sekali ya. bersyukur banget. Iklan. Iklan. Tapi ada juga sih kayak tantangan di jualan ini tuh mungkin Itu kan risiko pasti ya. kadang, tapi kan aku ini kalau jualan tuh pakai sistem pre-order, jadi pesan dulu baru dibuatin, nggak pernah kayak naruh. Berarti bisa sistem COD juga. Bisa. Wow, apalagi bisa pre-order COD kan. COD. Oh, gampang. Kirim ke rumah kalian, Oh, depan rumah, depan gerbang, depan pintu kamar. pintu kamar. Oh, kalian masa udah makanan enak terus diantar lagi ke rumah kalian, kan kalian sambil rebahan bisa tunggu nanti Kak Safitrinya datang gitu. Artinya itulah, artinya aman ya, Ya, begini ya. Ya, walaupun kadang juga kayak sepi gitu, tapi nggak apa sih. Mungkin kalian bosen, makanya aku langsung coba buat menu baru yang mungkin yang menarik gitu, yang bikin kalian tertarik untuk Ya. nyobain. Pasti tertarik karena kan orang Bangli umumnya itu gitu dia, apa namanya, nggak ya, orang Bangli ya, artinya orang dimanapun kalau melihat makanan yang unik bentuknya pasti dia pengen cobain Ya, ya kan. ya, Tapi jujur ya, di Instagram udah banyak pengikutnya juga ya. ya, Udah jadi selebgram dia. Berarti jatuhnya itu influencer juga ya. ya, Ya benar, influencer. Oke, lanjut lagi ya. ya, apa? Karena tadi udah marching band sama bahas bisnisnya Ya, Adik Savitri. Kedepannya Adik Savitri pengen jadi apa, mungkin di umur 20 ke atas lah gitu. Kan pastinya. sekarang SMA kelas 1 ya. Ya, Ya. Cita-citanya ataupun hobinya bisa dijelaskan. cita-citanya sih banyak banget ya. Plannya itu banyak banget mau jadi apa. Tapi juga pengen banget jadi pengusaha aja. Usahanya.
Lanjut. Jadi pengusaha. Untuk cita-cita tuh pastinya banyak banget ya. Kayak mungkin dari dulu pengen jadi poluan gitu, tapi belum kayak gimana ya? Kurus banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak kan gini apa namanya, tidak memandang ini. Oh yes Tapi ya. berisi kok semenjak Kak Safitrinya SMA dia semakin tinggi, semakin berisi. Jujur ya, kakak nggak mau ngejudge ini, bukan jatuhnya ngejudge, cuma kaget lihat perkembangannya. Mungkin karena jarang lihat ya. Ya jarang lihat. Dulu karena ekstra kan sering lihat itu Kamis sama Dulu emang Sabtu. sekurus itu sih. Ya sama dulu pendek, artinya jujur segini, sekarang udah sehidung sehidung tadi pas tingginya. Wah berarti perkembangannya Ya. bagus, berarti bahagia hidupnya. Berarti bahagia. Berarti dulu SMP agak tertekan dikit. Ya karena udah ada bisnis yang tadi itu kan ngacir terus wah, rezekinya gitu. Kan bagus ya, Astungkare. Tapi gimana cita-citanya, jadi pengen jadi polwan, habis itu pengusaha, habis itu Pokoknya dokter. cita-cita ini banyak banget ya, dokter Oh, juga dokter, pengen banget, tapi nggak tahu juga Astungkare ya. Apa lagi ya? Pokoknya banyak banget Kak Tapi plannya. kalau Hobi artinya olahraga, jogging atau Jogging apa, sih bulu nggak tangkis, terlalu. tenis. Tapi kalau Pedal olahraga yang paling Kak bisain gitu ya, bulu tangkis sih Kak. Bulu tangkis. Wah, mantap nih. Berarti kok kakak nggak pernah lihat main bulu tangkis ya? Pernah. Pas Kapan? nggak dilihat sih pas tidur. Pas tidur main bulu tangkis gitu. Jadi mimpi. Di mimpi? Nggak sih, tapi sering kok main bulu tangkis sama teman-teman gitu di gor. Oh, hari apa aja biasanya? Pas Nanti dapat waktu aja sih Kak. ya? Waktu luang. Soalnya kakak juga sering main bulu tangkis. Oh di sana di gor. Sama Pak Ganda juga. Di gor. Iya, di gor. Di gor sama Pak Ganta, sama teman-teman ada grup juga. Jadi kakak kaget tadi lihat Kak Sabitri dan dengar juga suka main bulu tangkis. Jadi kan, wah, kok bisa kebetulan gitu. Cuy. Itu hobinya itu aja yang dibisain. Ya, Jogging pernah. jogging jarang aja sih Kak kalau lagi sakit hati. Ya. Tapi jujur ya kalau bisa, tapi kakak juga nggak ada hak no, untuk nyuruh gimana, soalnya untuk umur segini itu beda sama umur zaman dulu gitu. Kalau sekarang tuh harus pacaran gitu, maksimal pacaran gitu ya. Tapi enggak juga sih, enggak jadi. Ya tergantung karakter orang juga kan. Betul, itu tergantung orangnya juga. Tapi kebanyakan kan ya 90%. Artinya kakak lihat di jalan-jalan tuh, tak kira SMA ternyata masih SMP lah. Artinya kakak nggak mau nyebut SMP mana, artinya SMP seluruh di mana ya, artinya anak zaman sekarang itu gen alpha ya? Gen alpha apa Z? Gen Z. Nggak tahu gen apa. Gen Z? Berarti Gen Z itu yang hidupin lampu deh. Kan ya? Oh, Lucu. oh ya, lucuin aja ya. Ya lucuin aja. Gen Z berarti Sapitri jatuhnya gen alpha apa gen Z? Gen Halilintar. Gen Halilintar. Jadi boleh ditampung juga kan? Siapa tahu terkenal gitu, nanti kakak ikut jadi videografernya terkenal juga gitu. Boleh deh, siapa ya? Fateh Halilintar. Oh, ya, Maaf ya bang, maaf. Itu sekelas. Siapa tahu dinonton, nggak mungkin, iya. Mungkin, Siapa tahu dinonton kan diundang nanti di Jakarta. Gitu. Siapa tahu ya Kak ya. Ya semoga ya. Artinya gitu aja, kita bercanda aja ya gitu. Karena ini spontan aja sebenarnya ini. Ya. Oke, karena udah dari tadi ini udah 20 menitan ini. Kayaknya nyadar deh karena kasihan ngobrol. Oh iya, asik banget. Nah, dari satu aja dah, dari Savitri. Apa? Pesan dan pesan aja untuk adik marching band-nya ke depannya. Pesan Kelas aku. 7-nya aja. Pesan aku buat adik-adik marching band kelas 7 yang baru join, semangat latihannya. Pokoknya kalian tuh harus semangat latihan, jangan keseringan bolos, Ya, izin gitu. dengar. Oke, lanjut. Kita tuh lebih baik latihan dari jauh-jauh hari untuk event selanjutnya supaya nanti tuh nggak terkejar-kejaran, biar lebih kompak, biar nanti tuh pas di dekat-dekat eventnya itu tinggal kayak menyempurnakan gerakan-gerakannya aja gitu. Pokoknya intinya jangan males ekstra, dengerin kata kakak-kakaknya, Udah? asikin aja. Oh, belum.
Oh, asik aja. Jadi itu untuk kalian adik-adik yang kelas 7 yang baru mau gabung, nggak sih gabung udah jadi Ya, apa namanya udah marching jadi band, keluarga marching band. Kita nggak mau bilang jadi murid marching band nggak, keluarga. Karena biar Ya. beda dari yang lain. Mungkin di ekstra yang lain tuh mungkin apa namanya anggota ekstra ini. Kalau marching band beda keluarga. Udah keluarga marching band gitu. Jadi marching itu band family. marching band family. Jadi itu kata-kata dari Kak Savitri. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Terima kasih ya kayak Ya. udah datang di podcast Bumi ini walaupun agak aneh dikit obrolannya ya. Maaf ya guys, dari tadi aku benerin phone-nya. Nggak apa-apa. Karena emang agak gitu. Asik, nggak apa-apa. Tenang. Oke, udah ya. Terima kasih ya. Oke, dadah. Oke, dadah.